Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Selvira Indrayanti dari Prodi Pendidikan Biologi B. Nah, pernah gak sih kalian penasaran gimana jantung kita bisa terus berdetak tanpa henti? Nah, di video kali ini kita bakal bahas mengenai sistem kardiovaskular, di mana sistem kardiovaskular ini adalah sistem yang bertanggung jawab untuk mengedarkan darah dan oksigen ke seluruh tubuh. Yuk simak sampai habis penjelasannya. Nah, sistem kardiovaskular ini terdiri dari 3 komponen, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah yang merupakan sistem terpenting dalam tubuh manusia. Mari kita bahas satu persatu komponen dari sistem kardiovaskular ini. Pertama, jantung. Jantung adalah sebuah organ yang terdiri dari otot yang berdenyut secara teratur dan memompa darah ke seluruh tubuh dan terletak di bagian tengah dada. Jantung memiliki struktur yang kompleks dengan 4 ruang utama dan ukurannya kurang dari sebesar genggaman tangan dan beratnya kira-kira 250 sampai dengan 300 gram. Dan setiap harinya jantung itu berdetak 1000 kali dan dalam masa periode itu jantung memompa 2000 galon darah. Jantung memiliki 4 ruang utama, yaitu 1. Atrium kanan yang berdinding tipis dan menampung darah dari sirkulasi sistemik lalu mengalirkannya ke ventrikel kanan. Yang kedua, ke ventrikel kanan yang memompa darah dari sirkulasi pulmoner untuk mendapatkan oksigen. Yang ketiga, atrium kiri yang menerima darah teroksigenasi dari paru-paru melalui vena pulmonalis lalu mengalirkannya ke ventrikel kiri melalui katup mitral. Dan yang keempat, ventrikel kiri yang memiliki dinding otot tebal yang berfungsi memompa darah ke sirkulasi sistemik dengan tekanan tinggi. Selanjutnya, dinding jantung yang terdiri dari 3 lapisan. 1. Lapisan epikardium, yaitu lapisan terluar jantung yang berfungsi melindungi jantung dan mengurangi gesekan dengan struktur di sekitarnya. Kedua, lapisan miokardium. Lapisan berotot yang paling tebal terdiri dari jaringan otot jantung yang memungkinkan kontraksi dan untuk memompa darah. Ketiga, lapisan endokardium. Lapisan paling dalam berupa selapis sel epitel yang melapisi rongga jantung dan katup-katupnya dan mencegah pembentukan gumpalan darah di dalam jantung. Selanjutnya, katup jantung. Katup jantung memastikan aliran darah satu arah dan mencegah aliran balik. Ada 4 katup jantung. Pertama, katup trikuspid yang terletak di antara atrium kanan dan ventrikel kanan yang memiliki 3 daun katup. Yang kedua, katup bikuspid atau mitral yang terletak di antara atrium kiri dan ventrikel kiri dan memiliki 2 daun katup. Yang ketiga, katup pulmonal yang terletak di antara ventrikel kanan dan arteri pulmonalis dan mencegah alur darah mengalir kembali ke ventrikel kanan. Yang keempat, katup aorta yang terletak di antara ventrikel kiri dan aorta dan mencegah aliran balik darah dari aorta ke ventrikel kiri. Selanjutnya kita masuk ke fisiologi jantung, di mana fungsi umum jantung terdiri atas 1. Sifat otomatis, di mana otot jantung secara potensial dapat berkontraksi tanpa adanya rangsangan dari luar. Kedua, mengikuti hukum gagal atau tuntas. Bila impuls yang dilepas mencapai suatu ambang rangsang otot jantung, maka seluruh jantung akan berkontraksi maksimal. Yang ketiga, tidak dapat berkontraksi tetanik, di mana refraktor absolut pada otot jantung berlangsung sampai sepertiga relaksasi jantung, yang merupakan upaya tubuh untuk melindungi diri. Keempat, kekuatan kontraksi dipengaruhi panjang awal otot, di mana bila seberkas otot rangka diregang kemudian dirangsang secara maksimal, otot tersebut akan berkontraksi dengan kekuatan tertentu. Selanjutnya setelah jantung, kita beralih ke pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan komponen penting dari sistem kardiovaskular yang berfungsi sebagai saluran bagi darah untuk didistribusikan ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Ada 3 jenis utama pembuluh darah. Pertama, arteri. Arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke jaringan tubuh, di mana arteri cenderung membawa darah yang kaya oksigen. Kedua, vena. Vena adalah pembuluh darah yang membawa darah terdeoksigenasi dari jaringan tubuh kembali ke jantung. Ketiga, kapiler. Kapiler adalah pembuluh darah terkecil yang menghubungkan arteriol dengan venula, yang memiliki dinding tipis yang terdiri dari 1 lapis sel endotel yang memungkinkan pertukaran gas, nutrisi, dan produk limbah antara darah dan jaringan tubuh. Selanjutnya, fisiologi pembuluh darah, di mana fungsi utama pembuluh darah diantaranya 1. Distribusi oksigen dan nutrisi, di mana pembuluh darah arteri membawa darah yang kaya oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Kedua, pengangkutan limbah metabolik, di mana vena mengangkut darah yang mengandung produk sisa metabolisme seperti karbon dioksida kembali ke jantung untuk dibawa ke paru-paru dan dibuang melalui pernapasan. Yang ketiga, pertukaran gas dan zat, di mana kapiler memungkinkan pertukaran oksigen, karbon dioksida, nutrisi, dan limbah metabolik antara darah dan sel-sel tubuh melalui proses difusi.
Yang keempat, pengaturan tekanan darah, di mana arteri berperan dalam pengaturan tekanan darah dengan mekanisme vasokonstriksi dan vasodilatasi. Selanjutnya, komponen ketiga dari sistem kardiovaskular ada darah. Darah adalah cairan vital yang bersirkulasi melalui sistem kardiovaskular yang berfungsi mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, serta limbah metabolik ke seluruh tubuh. Volume darah dalam tubuh manusia bervariasi tergantung pada ukuran tubuhnya. Selanjutnya, fisiologi darah. Darah memiliki peran vital dalam tubuh, diantaranya 1. Alat transportasi yang mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan, karbon dioksida ke paru-paru, serta nutrisi, hormon, dan zat sisa metabolisme. Kedua, regulasi, di mana menjaga suhu tubuh, keseimbangan pH, serta tekanan osmotik untuk mendukung fungsi sel. Yang ketiga, perlindungan. Darah mengandung sel darah putih dan antibodi untuk melawan infeksi, serta trombosit yang berperan dalam pembekuan darah guna mencegah pendarahan yang berlebihan. Nah, darah terdiri dari plasma darah 55% dan sel darah 45% yang meliputi eritrosit atau sel darah merah dan leukosit atau sel darah putih dan trombosit.